Halo teman-teman yang ada di Taiwan. Malam ini saya mau bercerita ya. Jadi ini kisah nyata beberapa hari waktu lalu terjadi di Taiwan ya. Dialami oleh seorang TKW asal Indonesia yang dulunya berangkat ke Taiwan itu resmi, dan kemudian karena dia hamil kemudian jadi kaburan. Ceritanya seperti ini ya. Jadi ini bisa buat ibrah bagi kita, buat pelajaran bagi kita, bahwasanya ya sebisa mungkin lah kita menjaga diri di Taiwan agar hal tidak seperti ini tidak terjadi. Kan kasihan anaknya kalau nasibnya akhirnya seperti ini. Nah, beritanya juga ada sih yang share di media Taiwan, juga ditulis, dia juga ada penulisnya yang media penerjemah. Nah, ceritanya gini, panggil saja namanya wanita ini atau Mbak TKW ini, namanya panggil aja namanya Ling Ling itu. Jadi si Mbak Ling Ling ini nama samaran. Dia itu awalnya TKW resmi ya di Taiwan. Dia bekerja menjaga lansia di salah satu kota di Taiwan yang tidak perlu saya sebutkan. Nah, suatu hari Mbak ini hamil dengan pacarnya gitu. Karena dia statusnya masih single ya, di Indonesia belum menikah, dan dia akhirnya hamil. Nah, ketika dia hamil, biasalah di Taiwan itu kan tidak seperti di Hongkong ya. Kalau di Hongkong memang jaminannya orang hamil itu lebih jos itu memang di sana. Karena dia hamil kemudian dia melahirkan prematur ya, melahirkan dini di rumah sakit. Dah dia jalani itu melahirkan dini di rumah sakit. Namun ternyata biayanya sungguh besar untuk merawat bayi yang prematur itu, dan dia tidak mempunyai uang ya untuk itu. Akhirnya setelah dia melahirkan dan posisi bayinya ada di rumah sakit, dia kabur dari majikannya, dia tinggalkan anaknya begitu saja di rumah sakit, dan itu berlangsung selama 6 tahun ya. Jadi kisah ini awal mulanya 6 tahun yang lalu. Nah, beberapa hari yang lalu, tepatnya 6 tahun setelah dia meninggalkan anaknya di rumah sakit itu, dia ingin pulang ke Indonesia karena dia sudah mendapatkan jodohnya. Dia ingin menikah di Indonesia. Beberapa hari lalu dia menyerahkan diri ya, MD di imigrasi di salah satu kota di Taiwan, dan kemudian setelah dibuatkan paspor ternyata terdeteksi dia itu mempunyai anak ya. Dan saat itulah dia ditanya, kamu tuh ada anak kamu nggak kamu bawa pulang? Ditanya seperti itu, awalnya menolak. Dan karena keluarganya ya, karena dia statusnya masih perawan ya, rasa janda, tapi dan keluarganya dia akan menikah, dia pulang ke Indonesia akan menikah, kalau dia bawa anak pasti pernikahannya akan gagal karena calon suaminya nggak mau menerima nantinya gitu. Akhirnya dia sempat berpikir dan dikasih solusi sama seseorang yang ada di Taiwan. Yaudah gini aja, anakmu kamu bawa pulang, tapi nggak usah kamu bawa ke rumah kamu. Anak ini biar diasuh oleh teman saya di Indonesia, katanya orang itu ya. Dan dengan bujuk itulah akhirnya oke, dia mau mengakui kalau dia ada anak di Taiwan ya. Akhirnya dia bilang sama imigrasi kalau dia ada anak, dan diuruslah sama imigrasi dan dipertemukan ternyata anak itu diasuh di sebuah panti milik pemerintah Taiwan ya. Dan di panti itu juga banyak anak-anak PMI. Kamu tahulah panti-panti untuk anak-anak kecil di Taiwan itu banyak sekali. Nah, akhirnya berhasillah dipertemukan si Mbak Ling Ling ini dengan anaknya yang sudah berusia 6 tahun. Sempat dipeluklah si Yaya itu sama si Ling Ling ya. Dia sempat meneteskan air mata, sempat menangis sedih, itu pasti ya, kehilangan anak. Dan walaupun sekarang bertemu dan akan berpisah lagi karena ya mungkin nggak ada pilihan bagi Mbak Ling Ling ya, karena dia harus pulang ke Indonesia, dia harus membina rumah tangga, dia harus menikah, dan karena posisi statusnya itu masih perawan, rasa janda, jadi kalau dia mengaku ada anak di Taiwan ya nggak mungkin pernikahan itu akan berlangsung. Sedangkan si ayah dari anak ini ya, anak ayah biologisnya itu tidak tanggung jawab, dan ya udah kemana saja ya. Biasanya garangan itu kan suka nebar benih di mana-mana. Nah, akhirnya ya seperti ini. Dan anaknya itu benar-benar luar biasa ya, mandiri banget, cantik, mandiri, ya luar biasa lah. Pengasuhan di yayasan panti Taiwan itu luar biasa. Alhamdulillahnya anaknya ini setelah diproses dan lain sebagainya, dia bisa kembali ke Indonesia, dan sekarang sudah ada di Indonesia bersama keluarga barunya ya. Jadi ibunya si Ling Ling ini membawa dia terbang ke Indonesia, kemudian di Indonesia dia serahkan ke keluarga yang akan mengadopsi dan mengasuh anak ini ya, luar biasa.
Dan Mbak Lingling ini kembali ke keluarganya untuk melaksanakan pernikahan dengan kekasih barunya untuk menyembunyikan rumah tangga. Dan kenapa anak ini tidak dibawa pulang atau diakui oleh orang tuanya Mbak Lingling gitu ya? Karena orang tuanya pun tidak mau itu, karena ya aib ya, namanya aib gitu. Jadi dia nggak mau ada anak yang hasil di luar nikah itu selama di Taiwan. Akhirnya ya mau nggak mau ya gimana lagi, harus begini gitu. Sungguh luar biasa pokoknya. Ya Allah, nyesek kadang-kadang mendengar seperti ini, tapi ya alhamdulillah daripada anaknya di Taiwan di panti sampai besok besar nggak tahu siapa orang tuanya, lebih baik diasuh dan diadopsi seperti ini ya, untuk masa depannya anaknya ya, biar dia bahagia nanti ya ke depannya ya. Semoga anaknya ini diberikan kesuksesan suatu saat dan tidak mengikuti jejak-jejak dari ibu dan bapaknya. Ini sengaja nggak saya tampilkan baik itu foto dari manapun karena saya sangat menjaga privasinya. Ini yang kita ambil adalah cerita. Jadi kalau kalian di Taiwan itu sudah sayang sama seseorang, sudah berkumpul dengan seseorang, kemudian kalian mengandung gitu, pertahankanlah ya, baik pihak laki-laki maupun perempuannya itu lebih baik mempertahankan. Kasihan anaknya yang terlahir tidak berdosa, kasihan banget kalian yang berbuat dosa tapi anak itu nggak berdosa, dan kasihan nasibnya terombang-ambing karena nggak punya keluarga yang jelas. Beruntungnya imigrasi juga sigap banget yang membantu. Dan perlu diketahui ya, di Taiwan itu kalau kalian hamil tidak harus dibuang, tidak di sini. Bolehlah kalau kalian statusnya resmi itu bisa minta izin, dan kalau majikan rewel silahkan telepon 1955, nanti juga akan dibantu bagaimana yang terbaik gitu ya. Dan kalau kalian punya anak di Taiwan tidak harus dititipkan sana sini kemudian kalian melupakannya. Kalau status kalian itu resmi, anak kalian sudah lahir, anak kalian tetap bisa tinggal di Taiwan dan pulangnya bareng kalian nanti ketika sudah selesai atau putus kontrak ya. Ya Allah, jangan ada lagi anak-anak tanpa orang tua seperti ini yang nasibnya nggak tentu jelas kemana. Beruntung kalau mereka dapat orang tua atau orang tua asuh seperti ini. Tapi kalau nggak akan seperti apa dunia ini.